Sekarang itu untuk tantangan kita sendiri sebagai lembaga pendidikan itu sangat mengganggu kita yang namanya lingkungan toksik ya Bu ya. Nah itu kami usahakan untuk berusaha menghilangkan image yang seperti itu. Itu yang akhirnya kita bikin suasana itu seperti ini Bapak Ibu. Ya walaupun di dalam kerjasama pasti ada beda pendapat, selisih pendapat, itu adalah suatu hal yang wajar selama dengan prinsip tidak mengancam nyawa, ya kita akan selesaikan sama-sama. Oke, ini yang pertama ucapan terima kasihnya Bu, termasuk juga hasil souvenirnya, kenang-kenangannya luar biasa, dan ulun membaca dari SMK Negeri 1 Petahanyar potensinya besar sebetulnya Bapak Ibu. Cuma mungkin kita kebingungan saja bagaimana kita memulai dari mana. Kemudian di sini juga kita biasanya pada tamu kita sampaikan ya Bapak Ibu mengenai pengelolaan TEVA, tapi ini kalau kita bahas mungkin Pian akan lama sekali. Nanti filenya bisa aja kita bagikan saja. Okay. Pada kesempatan ini kita langsung ini saja, intinya tanya jawab. Bagaimana apa yang Pian inginkan gitu dari yang kami laksanakan di sini, apa yang menjadi ganjalan Pian, apa yang mau kita kembangkan nanti di sana bersama. Kemudian pengelolaan mau bagaimana, silahkan, itu saja yang perlu dibahas. Kami biasanya menerima tamu atau briefingnya seperti ini ya Bapak Ibu, jadi langsung kena sasaran gitu loh, tepat sasaran gitu. Karena saya tidak suka juga saya bukan orang teoritis, tapi saya orang lapangan gitu, jadi tidak terbiasa gitu ya, termasuk mungkin public speaking saya juga kurang bagus sih karena sudah terbiasa di lapangan itu Bapak Ibu. Ya mungkin lapangan juga dikombinasi sama teori ya pasti bagus ya, jadi ada jago teorinya ada, jadi saya lapangannya aja langsung. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau misalnya hari ini ada yang ingin dibahas mengenai pengelolaan ke depan itu seperti apa, kita habiskan di sini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini nanti jadi influencer teman-teman yang lain di sana, bisa menggerakkan bersama dan kita berkembang bersama. Harapannya seperti itu. Karena SMK punya semboyan vokasi kuat menguatkan, tidak hanya semboyan, tapi kita benar-benar menguatkan gitu ya. Kita bukan kompetitor, tapi kita adalah mitra. Jadi seperti hari ini kan luar biasa, potensinya sangat besar ya Bapak Ibu. Ini kan kita jalin juga nanti. Misalnya ini juga akan saya juga Bapak Ibu, mohon maaf nanti saya misalnya dipanggil presentasi di mana saya pakai baju dari Pian. Aduh. Saya pakai baju ini dari satu Petahanyar seperti itu. Nah itulah supaya orang-orang melihat kami sudah punya mitra. Dari play hari kita minta servis AC-nya Bapak Ibu. Kenapa servis AC-nya? Mereka anak-anak anak-anak itu lebih jujur, ya kan? Diajarin oleh guru-gurunya lebih jujur. Kita nyuruh tukang Bapak Ibu, rusak kurang ini kurang ini. Daripada sama tukang sama-sama rusak, mending dirusak sama murid gitu kan. Kalau saya mikirnya begitu. Iya, bahasanya kan kalau mereka salah namanya berapa, tapi kan tetap di bawah kendali dari kontrol sama gurunya gitu. Dan gurunya kan pasti orang-orang terlatih gitu ya. Itulah Bapak Ibu. Kemudian dari Satui kemarin juga ke sini, Pak, apa yang bisa kami fasilitasi? Kami ini kan jahe ya Bapak Ibu, hari ini untuk jahe kami habis. Iya. Mungkin ada sedikit kemarin yang tadi malam yang dicicipin itu beberapa orang, ya itulah kemarin produknya anak-anak farmasi itu juga diminati oleh masyarakat sebetulnya. Cuma ini jahenya kita masih bergantung sama pasar bebas gitu ya. Nah, sekarang kita manfaatkan sesama SMK gitu. Dan itu kita mulai dari SMK 21. Dia punya jurusan pertanian, dia yang menyediakan jahenya, kita yang akan membeli dari produk jahe tersebut. Itu loh maksud kita, SMK itu kuat menguatkan seperti itu. Harapannya seperti itu. Kemudian juga kemarin saya dipanggil oleh SMK 11 itu Bapak Ibu itu minta pelatihan produk ya, produk farmasi itu adalah produk perbekalan kesehatan rumah tangga. Biasanya istilahnya produk PKRT, ada sabun cuci tangan, sampo mobil, mereka punya jurusan otomotif juga, kemudian parfum laundry yang bisa kita kembangkan aja lah, sederhana dulu tapi jadi dulu gitu. Itu kita tidak membatasi ilmu kita untuk berbagi. Dan kita punya formula-formula lain Bapak Ibu, banyak aja, mau bisa apa gitu. Insya Allah kalau kami bisa tularkan itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu pengelolaan di kami. Kemudian nanti teman-teman dari BLUD, saya 5 bulan di sini langsung jadi SMK BLUD ya Bapak Ibu, langsung disupervisi oleh Pak Samsuri waktu itu.
sama Pak Ishak, ternyata oh ya sudah layak PLUD karena kami sudah menghasilkan semua gitu. Dan alhamdulillah itu berjalan. Omset kami juga mengejutkan buat orang dinas, termasuk kami 200% lebih target di luar target kami. Jadi target kami di angka 700 juta, ternyata kami bisa 1 sampai 4 M berapa gitu. Nah itu yang jadi harus punya target Bapak Ibu, harus punya target, jurusan itu harus punya target. Pian sederhana dulu, tahun ini misalnya otomotif punya target berapa? 3 juta gitu. Tahun depan Pian harus lebih, 3,5 juta. Ya itulah mereka mengukur bahwa kita sukses tidak menjalankan entrepreneur itu. Nah itulah manfaat dari BLUT Bapak Ibu. Saya tekan sekolah ini jadi BLUT itu supaya seperti itu. Kalau tidak, kita nggak punya arah tujuan hidup kita mau kemana. Visi misi kita ini mau ngapain SMK kan gitu. Karena kita tidak punya target, sama aja kan. Yang belum punya pasangan cari pasangan, targetnya kan pasti kan gitu. Nah itu adalah target hidup, target kita dunia pendidikan mau seperti apa. Dengan kesibukan satu mengurangi konflik di sekolah ya, karena banyak guru-guru itu yang kita akhirnya dicap jadi lingkungan toksik itu yang sedang viral-viralnya kemarin itu karena mungkin sebagian guru banyak yang tidak punya kesibukan, jadi sibuk ngurusin orang lain gitu kan, akhirnya terus lahir konflik-konflik yang seharusnya tidak terjadi di dunia pendidikan. Ayo kita sibuk-sibuk sama-sama sibuk mengurusi anak-anak kita gitu. Termasuk hari ini tadi kita ada matrikulasi karakter Bapak Ibu. Apa itu matrikulasi? Adalah pembiasaan kita, riset awal, riset ulang dari sikap pembiasaan anak-anak itu. Jadi kemarin pakai handphone itu sudah pada peduli, banyak guru-guru yang lapor ke saya begini begitu, wakil kepala sekolah lapor gini. Oh iya, dimana kita cari dulu sumber penyakitnya. Ternyata setelah kita ajakan parenting dengan orang tua, waktu presentasi rapot anaknya menjelaskan ke orang tuanya langsung, Bapak Ibu kami kalau presentasi rapot seperti itu, para anak menjelaskan nilai matematika ulun 7 Mai, kenapa? Ya karena begini-begini, gurunya begini. Ternyata setelah dari orang tua reviewnya banyak yang masalahnya adalah handphone. Bapak Ibu itu jadi keluhan sekali. Kenapa? Akhirnya ya itu kita coba formula baru tanpa gadget. Karena di Jepang kita studi anak-anak sekolah tidak ada pakai handphone. Jadi ketika dia tidak ada, mereka membaca. Termasuk saya waktu itu kita diajak belanja Bapak Ibu ya di salah satu toko baju gitu ya. Itu anak kecil itu ibunya shopping anak-anak itu baca, bawa komik, bawa buku-buku gitu. Itu buku bergambar, itu yang dilakukan oleh Jepang. Nah itulah yang beda sekali dengan budaya kita yang di sini nih. Ya, jadi handphone mengganggu kepekaan dasar benar-benar. Kita ajakin berteman berpandir kadang masing-masing sedang kadang heran-heran gitu. Nah itu ya Bapak Ibu yang kami laksanakan tadi hari ini juga untuk BLUT sendiri sebetulnya lokasi kurikulum itu ada sebagai pejabat teknis Bu. Harus bisa mengarahkan semua TEFA itu nanti proses pembelajaran sampai sistemnya bagaimana gitu. Nah itu kemarin karena kami di awal itu tidak memahami sampai situ bahwa pejabat teknis itu harus wakafur, kita malah punya kepala UP yang Ibu Heni itu yang menggerakkan TEFA yang ada di sana. Kenapa? Karena kepala UP pun sudah dihargai 12 jam di Dapodim. Kan? Kepala unit produksi beda lagi Bu ya? Beda. Memang dapat 12 JP ya, dan itu penginsentifan boleh dari sekolah ya, penginsentifan dari Bosda kan boleh juga. Insentif lagi dapat kalau OP. Kemudian untuk masalah target pasar itu kan minimal kita bermula itu dari orang terdekat kita, ya bisa siswa, guru ya Bapak Ibu, kemudian orang tua, ya teman siswa, guru ya karyawan sekolah dan teman-teman maupun orang tua siswa itu target paling dekat dulu. Nah baru yang kita jalani seperti Pian datang hari ini, Satwi datang hari ini itu adalah mengalir saja. Ya mengalir, makanya kita sebenarnya berbagi praktek baik itu ya seperti ini yang harapannya kan kita akhirnya bisa menjalin kerjasama di mana gitu yang bisa kita bina sama-sama, ya itu yang nanti kita berkembang itulah tadi semboyan saya itu berkembang maju bersama ya, itu kalau untuk kita sama SMK kita kuatkan di situ. Jadi kemarin kita rapat komite kebetulan awal tahun, pokoknya saya selalu adakan pertemuan dengan orang tua siswa. Itu kita sampaikan program sekolah terutama
orang tua kan masih bingung juga sekolah ini mau dibawa kemana, tahu tidak? Guru-guru aja kadang visi sekolah saya tanya, hafal nggak Pian? Nah itu kan hal-hal sepele tapi kita kadang meremehkan. Jadi ketika saya interview supervisi itu pasti saya tanyakan, interview terutama, visi sekolah ini mau ngapain? Ternyata beberapa orang tidak paham, apalagi anak-anaknya. Visinya itu apa sekolah itu? Pertama itu ya, kemudian dari visi bila kita terjemahkan ke misi. Misinya mau apa saja gitu. Nah itu bisa kita mulai dari situ. Kalau sudah tahu kita bahwa SMK itu harus bekerja dan wirausaha, berarti kita tidak bisa lepas namanya entrepreneur. Nah itu nanti kan untuk menggemblengkan entrepreneur, membuat produk dengan branding kan bisa manggil ahlinya, narasumbernya. Misalnya dari Universitas Ulun kan kemarin kebetulan mendapatkan ilmu itu ketika diberi tekanan. Saya bilang tekanan Bu waktu itu sama Pak Al-Munawar. Wika itu ada Prasetya Mulia mau ini. Saya dikasih modal 1.500.000 dari Prasetya Mulia untuk menjalankan bisnis yang 6 bulan daring aja sama anak-anak itu. Jadi anak-anak yang 5 atau 6 orang kemarin saya bina khusus itu. Jadi membuat produk yang kami mulai dari produk farmasi yang saya tularkan sekarang di sini. Nah itu dari 1.500.000 saya 3 bulan jadi 6.800.000 kan saya serahkan itu. Karena kan 3 bulan setelah itu saya diangkat jadi kepala sekolah. Ya Bapak Ibu itu yang kita mulai hal kecil yang saya mulai di Banjarmasin kemarin, termasuk mengelola Teknopark kemarin. Ya pengelolaan. Pokoknya intinya untuk pemasaran Bu kita harus di bawah pasaran. Harga satu itu harus di bawah pasaran. Syukur-syukur bisa jauh ya, termasuk kayak servis AC yang dari SMK Plehari. Orang 100.000 di sini, dia 70.000. Ya kan kalikan kalau kita 30 AC, kita 40 AC kalikan dalam 1 bulan berapa kali peralatan kan lumayan. Tidak hanya terbatas di situ, tetapi ya itu kan kita membantu anak-anak kita sesama SMK ini untuk berlatih terus skillnya itu Bapak Ibu. Itu yang prinsip dasar yang kami ini untuk mengembangkan target pasar. Dan kita membuat gerakan kemarin baru rapat komite, saya berpikir kita bikin gerakan orang tua peduli sekolah. Ya, jadi ketua komite dan pengurusnya kita cari orang-orang yang kan komite ada harus lahir dari unsur pendidikan, tokoh masyarakat, ya bisa tokoh agama dan orang-orang yang inspiratif. Nah, dan ini ternyata kami malah mendapat dukungan baru lagi yaitu UMKM untuk konveksi tas Bapak Ibu. Tas kulit kalau nggak salah. Bagus sekali. Dari Jogja Ibu. Bandung, Jawa Barat, lupa oleh daerahnya mana kemarin. Itu dari situlah kita mendapatkan dukungan. Intinya orang tua itu ingin tahu sekolah ini mau ngapain dulu, itu sampaikan dulu. Program sekolah itu mau ngapain, budaya kita apa. Itu jadi kebetulan Bapak Ibu Ulun ini juga diminta bantuan. Ya sekarang pemikiran dan tenaga saya juga terbagi. Saya diminta bantuan, salah satunya di Tanah Laut itu pengusaha memberi kepercayaan sama saya 4 sekolah Bapak Ibu untuk saya bina dari tingkat TK sampai MA. Kebetulan di bawah Kemenak, mereka juga bingung mau ngapain. Dan semua yang ada di sini diadopsi oleh mereka. Gitu. Jadi kita budaya punya 11 S, TK-nya sampai mana S-nya berani. Mereka berani 7 S TK. Dari 11 S saya mereka sampai berani 7 S. SD 9 S, SMP 10 S, MA-nya sama 11 S. Nah itu, jadi mereka menantang diri mereka sendiri. Karena kita kalau mau berkembang harus suka tantangan. Mohon maaf kalau kita nggak suka tantangan jangan berharap berkembang udah, ya kan tidur aja gitu kan, mimpi. Ya, harus action. Tidur mimpi. Ya seperti itu ya Bu Ita ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau kita bantu bisa kita turunkan, kita bagi prakteknya, mari sama-sama. Itu mungkin ada Bu Ita, ada yang belum jelas aja Bu Ita, komitmen mendukung. Nah kami punya administrasinya, nanti bisa kita bagi. Jadi semua guru siap tidak mendukung untuk sekolah ini perkembangan unit. Kalau kita belum bloat bisa dibunyikan sebagai unit produksi atau bisnis center dulu ya. Iya, bisnis center sekolah. Harus diawali SMK harus punya bisnis center sebetulnya. Gimana kita mau belajar entrepreneur kalau kita nggak punya bisnis center kan gitu.
Nah ini juga sama ini yang lembaga asam-asam ini belum punya, tokonya belum punya. Lah gimana? Apalagi di dalam tempatnya kan? Gimana anak-anak memerlukan fasilitas ini, pulpen aja gak ada yang berjualan kok. Buku gak ada kan, itu kan sebenarnya spare, ujungannya sedikit tapi kan rutin kebutuhan. Iya. Daripada anak buah pian nanti murid pian keluaran pagar ke sana kan Pas banar. ada kecelakaan atau apa kan ya. Pas banar tuh Mbak. Belanja. Wah, apa tuh ya untuk keperluan kota lah, keluaran. Nah, apa ya OTW mau menjadi blood itu kita pertama harus punya hasil dulu Pak, yang menghasilkan dulu. Karena melalui survei blood itu disurvei, oh ini ternyata ada pendapatan tidak di sekolah ini. Kalau pendapatannya sudah layak, itu minimal berapa ya Bu ini, berapa juta ya, 100 juta atau berapa? 100 juta. Iya, dalam 1 tahun. Misalnya gini loh Bapak Ibu, blood itu tidak 1,4 M itu tidak pure hasil bersihnya tidak, tapi omset kotor. Iya. Berarti sama. Iya, misalnya PPDB itu kan dilaporkan sekian-sekian gitu ya. Iya. Pendapatannya misalnya berapa ratus siswa kalikan satu siswa tadi masuk berapa juta, itu dihitung. Itu sudah omset Bapak. Itu per tahun. Iya, per tahun. Kemudian apalagi yang sewa atau apa. Nah, kalau sudah di 100 juta itu kita bisa usahakan menjadi SMK Blood. Gitu. Tidak usah muluk-muluk, untuk pertama awali aja dengan pian tadi, dengan konsep bisnis center dulu, jalan ya, sewa kantin, apapun semuanya kami satu pintu. Jangan ada 2 pintu, pokoknya satu pintu. Manajemen ya, kami manajemen sekolah tersendiri, manajemen blood sendiri. Jadi Pak, untuk manajemen blood itu karena uang ya, menangani uang itu satu pintu. Di situ ada bendahara penerimaan, ada bendahara pengeluaran, kemudian ada rekening, harus ada 3. Ada rekening pendapatan, rekening pengeluaran, dan rekening kas sekolah, rekening kas itu. Nah itu karena apa, kalau sudah di atas 10 juta tidak boleh diberangkas, harus dimasukkan ke rekening. Bagaimana kami menjalankan itu? Yang satu menangani hal-hal yang urgent. Misalnya teman-teman perlu ini, nggak ada uangnya nih, kalau di blood ada, keluarkan. Tapi harus sepengetahuan oleh kepala sekolah. Jadi ada format pengajuan, ketika mau mengeluarkan dana kepala sekolah harus tahu. Jadi saya ingat anak teman-teman itu sudah beli apa saya ingat Bapak Ibu. Ya, jadi kami semua memang sarpras, kami tidak terpencar kemana-mana, tapi satu di posnya sarpras. Dulu tidak terurus sarpras, kenapa? Karena dikelola masing-masing jurusan. Saya menemukan begitu banyak sampah, barang-barang yang tidak terpakai karena ya mohon maaf ya, mungkin ada udah sekedar mengambil ini sedikit gitu, tapi itu yang kami benerin di sini. Akhirnya sekarang termanajemen, sudah tahu ini barang ini di mana posisinya, siapa yang menerima, itu sudah tersistematis dengan baik gitu Pak. Gitu. Jadi untuk manajemen blood sendiri yaitu tadi minimal kita harus punya omset di angka 100 juta. Kayaknya bisa aja sih tetap ya. Itu termasuk semua kegiatan di sekolah ya. Nggih, semua Pak ya. Pendapatan itu. Pendapatan semuanya. Apapun itu, kantin, sewa LCD, sewa kelas, sewa aula, sewa apapun masuk satu pintu. Kemudian untuk remunerasi teman-teman itu adalah di jurusan itu kita berikan 30% kalau yang menangani full siswa. Misalnya di jurusan pian TKJ ada 5 orang. Kan kelihatan nih, yang Kaprodi kan tahu nih, yang bekerja benar-benar di TKJ, silakan, itu saya kasihkan kebebasan Kaprodi membagi. Ya alhamdulillah tidak ada sih yang ribut selama ini Pak. Nah tetapi kalau guru yang ikut terlibat membantu proyeknya untuk pekerjaan itu, saya bagikan 60%. Gitu. Teman-teman yang tidak ikut kerja sama sekali itu hanya saya kasih door prize, bahasanya door prize bonus namanya. Iya. Jadi di blood itu boleh untuk kita beli baju, boleh kita untuk jalan-jalan, tapi bunyinya bukan jalan-jalan. Misalnya pengembangan karakter guru dengan metode outbound misalnya. Itu boleh, yang tidak boleh parcel, ya parcel sama, ya itu pokoknya parcel aja rasanya. Gratifikasi lah yang punya gratifikasi. Tapi orang tua kita sampaikan seperti itu, mereka malah tidak memandang rendah kita guru gitu kan. Mereka juga terbuka pikirannya, kami bukan peminta-minta, tapi kami punya energi, kami masih punya semangat, jadi kami akan bekerja keras ya kan untuk mendapatkan kesejahteraan dengan cara itu tadi. Jadi orang tua malah itu Pak, terbuka, dia membantu kita. Nanti rencana kita akuntansi nanti satu anak satu rekening gitu ya. Untuk anak-anak mau menabung atau mungkin membeli top apa orang tua kita himbau bayar PDAM, bayar listrik apa kalau bisa ke sekolah gitu. Kami ngambil biaya adminnya aja gitu.
Berarti itu pendaftaran sama pengelolaan tadi ya sudah ya. Pendaftaran tadi Pak Bima kita harus ada pendapatan 100 juta per tahun. Administrasinya tadi untuk pengelolaannya dibedakan antara manajemen sekolah dan manajemen UP. Berarti semua kegiatan yang belum ini masuk di UP gitu ya. Jadi satu pintu. Berarti itu ada kepengurusan tersendiri kan Bu? Ada. Jadi kita bikin SK. Jadi kita punya, kemarin kita rencanakan 23 unit layanan Pak ya, termasuk kursus bahasa Inggris, ada yang mau kursus komputer gitu kan, itu kita buka gitu kan. Nah mohon maaf nih, misalnya ada tempat kita nih penceramah dipanggil keluar. Iya. Ada Bu. Nyetor 20% kebelet. Karena meninggalkan jam mengajar. Kenapa? Karena meninggalkan jam mengajar. Masuk kepada yang sekolah. Iya, pian bikin kesepakatan, rapat bersama, duduk bersama. Iya, sampai 1%. Sama saya dipanggil narasumber tuh Pak. Kalau saya dikasih saya ngasih juga kebelet. Itu pembagiannya berapa persen Bu? Pembagian untuk apa Pak? Ya, contoh. Tadi kan misalnya dipanggil nih. Iya itu kesepakatan saya. Kesepakatan bersama. Nggak ada kepentingan. Kesepakatan bersama. Pendapatan. Intinya ya meninggalkan jam mengajar itu ada baliknya ke sekolah. Ada yang menjagakan jam mengajar. Gantiannya. Berarti itu kesepakatan. Nah sekarang yang untuk administrasi dan pelaporan nih Bu. Administrasi kan otomatis sudah tadi di kepanitiaan tadi. Untuk administrasinya kan yang mengurusnya panitia tadi. Iya, di Blut itu kita punya SK Pak ya. SK itu ada semua waka dilibatkan, semua kaprodi pasti, ya kan. Kemudian ada bendahara dan operator. Jadi kami punya grup Blut, misalnya saya beli cermin hari ini, saya kirim gambarnya, mau tanya ke grup, jadi si operator langsung mencatat aset Blut. Itu beda dengan Satpas kan aset bos P atau bos dan Blut, iya uang yang kita beli kita keluarkan dari Blut gitu. Jadi transparan di situ, tidak ada yang kita tutup-tutupi dan teman-teman sudah paham itu. Karena kita transparan ya udah, tidak ada konflik gitu ya, karena kita transparan. Jadi kita pembagian per 6 bulan. Per 6 bulan. Iya, nabung, hitungannya nabung. Ya kayak kemarin ya operator berapa dapat, Makasek dapat berapa, tergantung juga saya lihat di porsi kerjanya sampai mana gitu. Kalau misalnya kerjaannya juga optimal ya kita juga akan menyesuaikan, karena itu bukan gaji tetap ya, tapi adalah bonus. Itu adalah bonus. Tadi. Iya. Nah sekarang yang untuk pelaporannya ini Bu, ini kita sampai ke dinas apa cukup kita di sekolah? Sampai dinas. Kalau sudah kalau perlu sudah sampai dinas. Ya mungkin agak pusing, jangan dulu gini. Ini Saya sarankan jangan. soalnya urusannya pusingnya banyak sekali. Iya. Berarti kalau saran Pian Bu untuk memulai yang ada kan, kalau mendengar dari tadi yang kata Pian tadi ada di situ tentang kantin, sewa kantin. Terus juga manajemen dulu, ada transparansi dana dulu atau bagaimana, seperti apa gitu untuk bendaharanya khusus atau bagaimana Bu? Kan memulainya dari situ tadi kalau ulun simpulkan Bu ya, dari Pian kan sekolah Pian pasti sudah ada pendapatan. Tapi berarti apakah kami memulainya dari situ Bu, merintisnya dulu, nanti supaya berkembang lagi, misalnya kami mau bikin usaha itu akan mengikuti ke situ atau bagaimana gitu? Ya jadi begini, kita sama tadi kita tentukan SK dulu. Jadi si pengelola ya, misal sudah ada SK-nya siapa? Ya kan, pengelola Sasirangan siapa? Kemudian pengelola PPDB nanti siapa? Gitu kan. Itu kalau PPDB kami ditangani toko sekolah. Jadi tidak ada individu yang mencari keuntungan sendiri. Koperasi sekolah. Bukan koperasi Bu. Kalau koperasi berarti ada simpan pinjam, ada simpanan pokok, simpanan wajib. Kalau kami namanya toko. Jadi modal itu pure punya sekolah semua. Karena kalau koperasi kita wajib memberikan laba dan sebagainya. Itu ada yang nanam modal baru bisa kita sebut koperasi. Tapi karena sekolah ini dulu ada barang-barang yang bisa dijual, itu yang saya jadikan modal awal. Itu toko sekolah. Ada toko sekolah. Bahkan kami anak-anak kita, Bapak Ibu, saya itu berusaha maksimal untuk tidak menyentuh namanya uang anak-anak. Dalam artian itu menyentuh membebani mereka gitu ya. Kalau yang sedikit-sedikit boleh lah, misalnya bahan praktek kurang gitu kan. Kayak anak-anak misalnya latihan facial itu kan kalau kita fasilitasi semua, anak berapa ratus. Ya nggak habis, dia itu harus kita sediakan aja peralatan facialnya maupun bahan facialnya ada di toko gitu. Jadi mereka cuma beli di situ. Kemudian kalau mereka mau mengembangkan jualan, misalnya mau jualan
kue ya Bapak Ibu ya, misalnya kita perlu modal 300, kita kasih 300, mereka bikin hitam di atas putih, dan kembali dia mau uang 300 mau dikembalikan dalam 1 bulan apa 1 minggu, dia harus bisa mengembalikan. Bukan dibayarkan, Bukan duit dari sekolah kalau kita berikan enggak. Dari anak berwirausaha Bu. Jadi 300 itu dia harus bisa kembalikan di atas 300. Itu tantangan entrepreneur. Semakin cepat waktu yang diperlukan, semakin banyak hasil, berarti entrepreneur jadi. Kan gitu. Itu uang apa barang Bu kita senilai itu yang kita berikan? Bisa uang, bisa barang Bu. Jadi kalau misalnya ini bikin buket gitu. Buket kita bisa aja sediakan bahan-bahannya dari toko sekolah itu ada. Bikin buket itu kemarin itu di akuntansi itu kayak habis Bu itu. Jadi nanti event apa namanya yang kayak ya di sini kan ada kayak perpisahan itu kan sudah mulai, kalau udah eventnya itu kan jejer gitu kan. Banyak yang memberi. Seperti itu, jadi kami mengemasnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau pihak sendiri gak tertarik entrepreneur udah gak akan berkembang, dah saya jamin. Maka kan SMK itu harus punya jiwa berusaha itu. Kalau guru KWU bisa mikirkan memang sekali-kali diajak action ke lapangan anak-anak, pembelajaran luar kelas namanya. Kalau sekolah cukup kasih izin, kasih SPPD ke gurunya. Nah, Malah kita materi kabar kasar kan dulu. kami Memasarkan Pak, marketing Pak. menjual barang hasil produksi kita. Kita hadirkan Karena mereka kadang produk dari anak-anak, farmasi bikin produk apa, Iya, kita anak jual. perkantoran lagi Mereka mapel suruh KWU, keluar. saya ajak ke SD, ke SMP, Iya. latihan dia ngomong percaya diri di sana, juga sambil jual produk. Oh. Dengan SPPD. Ya. Nah, wah ini bisa nih temuan. gurunya yang di SPPD, Bu, bukan Gurunya siswa. Bu yang PPD, Gurunya siswa. Siswa, nah ini saya meluruskan, siswa dalam jam belajar itu konteks belajar. Oh. Tapi kalau pian membawa hari Sabtu Minggu atau mungkin Jumat jam di luar jam belajar, itu boleh kita kasih transport dan konsumsi, bukan gaji, bukan upah. kami transport aja Bu. Tidak sama boleh dibunyikan konsumsi. karena satu kita kena pasal eksploitasi Iya. anak. Ya, ekspektasi. Kemudian yang kedua juga itu membangun ini jiwa mereka jadi jiwa yang enggak Berarti anak-anak bisa digaji ya Bu ya? enggak. Enggak. Kami Konsumsi dan broadcasting itu transport. sering Pak keluar, ada yang ulang tahun, ada yang ini ada Tapi job. dapat konsumsi boleh lah. Nah, makan. Sebenarnya itu ya jadi gaji, Bu. Jadi Mereka gaji Iya. mereka cuman bahasanya kadang sama anak-anak ya kita habis nih makanan nimbrung baksoan gitu. Anak-anak senang kan aja dengan nongki-nongki, habis ini kita nongki Iya. gitu. Bakso kah atau apa gitu aja Bu. Pian melamar nggak akan ditanyakan nilai PPKN Pian. Anak-anak lulus nggak ada kan ditanyakan nilai PPKN berapa, nilai sejarahmu berapa. Tapi yang ada kamu bisa apa. Itu yang kita rubah mindsetnya. Guru-guru yang mapel umum. Namanya SMK kejuruan. Apa yang diprioritaskan? Kejuruan. Ngajarin anak Itu. Jadi yang guru-guru mapel umum fleksibel aja deh. Nanti bahasa Indonesianya bisa melatih public speakingnya. ya bahasa Inggris. Tadi saya Khusus kelari, English kelari. Ini kita sudah belajar di gimana gitu ya. Itu Bu, kami ngumpulnya belakangan dan nanti dapat sesi tugas dari kawan. Itu saja. Biasanya kan untuk kalau masalah pembelajaran itu aman aja kalau Aman mereka Kita kerja aja dulu. Makanya kemarin yang jaga kebetulan yang Kami punya medsos masing-masing. Beauty, kecantikan kulit, medsosnya sendiri. Daycare, medsosnya sendiri. Broadcasting punya medsos sendiri. Itu. Tapi dan itu akun itu harus diwariskan terus, nggak boleh ganti-ganti. Ya, jadi kalau memang akunnya broadcasting, nanti anak lulus yang mengelola, jadi di bawah koordinator tim SMM, ya plus siswa. Ya, yang rangkul pasti siswa. Jadi sudah ada handphone atau akun yang ada di masing-masing TVA itu. Ya, itu karena apa? Sekarang kita tuh kadang kelemahannya adalah di promosi. Ya kan? Kalau nggak- Pemasaran dan promosi. Pemasaran dan promosi.